Halo, selamat malam. Iya, malam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Marsani Putri Pertiwi, mahasiswa Fakultas Psikologi di Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang berada di semester 3. Saya akan menjadi interviewer Anda pada wawancara malam ini. Bagaimana perjalanan Anda tadi menuju ke sini? Eh, Tadi perjalanan ke sini sih macet ya, soalnya kan tadi tuh udah jam pulang kantor dan jam pulang anak sekolah, jadi kena macet sih. Di bagian mana Anda terkena macet? Tadi sih sepanjang jalan Veteran ya, soalnya di jalan itu kan ada kampus, ada kantor pemerintahan sama sekolah, jadi bertepatan semua jam pulang, jadi kena macet deh. Baik, saya akan menjelaskan tujuan dari wawancara pada malam ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengalaman work-life balance Anda pada wanita karir yang sedang berumah tangga. Wawancara ini akan berlangsung kurang lebih sekitar 30 menit. Apakah Anda bersedia untuk mengikuti wawancara ini? Ya, saya bersedia. Baik, jika Anda bersedia, mohon Anda untuk mengisi surat pernyataan kesediaan ini. Mohon ditandatangan di sini. Baik, sebelum kita memulai wawancara ini, alangkah baiknya Anda memperkenalkan diri Anda. Baik, nama saya Eka, umur saya sekarang 27 tahun dan status saya menikah dan sudah bekerja dan sementara bekerja juga. Baik, Anda bekerja di perusahaan apa? Untuk saat ini saya bekerja di kantor Gojek Makassar. Sudah berapa tahun Anda bekerja di kantor Gojek itu? Saya kerja dari tahun 2019 sampai sekarang, jadi sekitar udah 5 tahun saya kerja di kantor Gojek. Kalau boleh tahu kantor Gojek ini terletak di mana? Sekarang kantor Gojek Makassar tuh ada di Mall Nipah yang ada di Jalan Perintis ya, Urip ya. Kantornya sekarang ada di situ. Baik, jadi kantor ini ada di dalam mall ya? Iya benar kok, kantornya sekarang ada dalam mall. Langsung saja saya akan menanyakan Anda beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan yaitu, apakah Anda pernah merasa kesulitan dalam menyimbangkan waktu untuk bekerja dan mengurus rumah tangga? Kesulitan ya pasti ya, merasa sulit. Soalnya kan ini saya sambil menjadi ibu rumah tangga dan sebagai wanita pekerja juga tuh. Jadi pasti dua kegiatan ini akan saling membuat saya capek ya, soalnya dua pekerjaan ini kan berat ya. Jadi pasti sulit lah. Bisakah Anda menceritakan kesulitan yang Anda rasakan itu seperti bagaimana? Ya sulitnya paling ya karena harus membagi diri kan. Di satu sisi saya harus memposisikan diri saya sebagai working woman atau wanita karir, satu samping sisi lain saya juga harus sebagai ibu rumah tangga. Baik. Lalu yang saya tanyakan itu kedua, bagaimana cara Anda mengatasi kesulitan dalam membagi waktu Anda untuk bekerja dan mengurus rumah tangga? Cara mengatasinya sih ya paling mengatur waktu aja sih. Ini jangan sampai salah satu kegiatan ini tuh saling mengganggu satu sama lain. Paling ya itu waktunya diatur biar nggak tabrakan aja. Bagaimana cara Anda untuk mengatur waktu tersebut? Cara mengaturnya sih ya paling ya mungkin ketika di weekdays itu dari Senin sampai
Jumat itu ya saya banyak memfokuskan diri di pekerjaan. Mungkin di weekend itu saya banyak saya fokuskan diri saya sebagai ibu rumah tangga. Jadi bersama keluarga di weekend. Apakah Anda dapat membagi waktu Anda itu secara merata untuk mengurus keluarga dan juga mengurus pekerjaan Anda? Untuk merata sih nggak merata banget ya. Soalnya untuk di weekdays saya kerja, sedangkan di weekend itu waktu libur. Jadi kalau untuk dibilang merata sih nggak merata ya, soalnya lebih banyak waktu yang saya habiskan di weekdays pada saat kerja daripada weekend. Baik, lalu bagaimana cara Anda untuk tetap menjaga ketepatan waktu untuk mengurus rumah tangga dan juga mengurus urusan keluarga Anda? Untuk menjaga ketepatan waktunya sih paling ya ketika weekdays kerja saya fokus dari pagi sampai sore kerja. Mungkin ketika pulang ke rumah saya kembali menjadi ibu rumah tangga, walaupun mungkin kerjaannya udah nggak banyak ya, soalnya kan udah menjelang waktu tidur. Nah di weekend itu paling ya saya fokuskan diri sebagai ibu rumah tangga full sih, paling gitu. Kalau boleh tahu pekerjaan rumah tangga apa yang Anda lakukan setelah pulang kantor itu? Paling kalau setelah pulang kantor tuh paling menyiapkan makan ya untuk suami saya, paling berbenah rumah sedikit, terus dan prepare untuk tidur sih. Baik. Apakah Anda memiliki jadwal khusus yang dibuat untuk mengatur waktu kerja Anda dan juga waktu bersama keluarga Anda? Iya ada, seperti tadi yang saya bilang kan, di weekdays itu saya memfokuskan diri untuk kerja, dan di weekend saya fokus untuk keluarga ya. Di weekend ini saya biasa menghabiskan waktu bersama keluarga ya, paling ya jalan-jalan atau cuman stay di rumah aja sih. Baik. Jadi dalam waktu weekend ini Anda terus menghabiskan waktu bersama keluarga Anda? Ya benar. Baik. Lalu pertanyaan yang saya tanyakan selanjutnya itu, apa saja hal yang menjadi penyebab Anda mengalami kesulitan dalam mengatur waktu untuk mengurus rumah tangga dan juga mengurus pekerjaan Anda? Kesulitan ya untuk mengatur kesulitan. waktu. Kesulitannya ya paling ketika pulang kerja tuh pasti capek ya, jadi bisa saja pada saat pulang ke rumah tuh kerjaan yang buat nyiapin makanan ataupun bebenah rumah itu biasa ke skip ya, karena biasalah kalau pulang kerja udah lama di jalan kan pasti capek, pasti pulang itu biasa langsung tidur atau gimana, jadi ke skip pekerjaan rumahnya gitu. Baik. Apakah Anda mempunyai asisten rumah tangga atau tidak? Saya nggak punya asisten rumah tangga. Jadi Anda mengurus sendiri? Iya benar, untuk sekarang saya masih mengurus semuanya sendiri. Baik. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan itu, apakah Anda pernah merasa stres dalam menyimbangkan waktu untuk mengurus rumah tangga dan juga mengurus pekerjaan Anda? Untuk stres sih ya stres ya, soalnya kan biar bagaimanapun saya di satu sisi menjadi wanita karir, di satu sisi saya menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan dua pekerjaan ini kan banyak menghabiskan waktu, fisik, pokoknya batin lah, pasti stres ya, karena dua pekerjaan itu sama-sama berat gitu. Anda kan pernah mengatakan kalau Anda merasakan stres. Apakah dalam stres ini Anda itu biasa melupakan pekerjaan Anda gitu? Iya sih kadang ya, biasa kalau udah stres biasa ya sampai keteteran juga pekerjaan untuk di kantor, karena pasti bawaannya kalau udah stres itu pasti bawaannya kan pengen baring istirahat aja sih, jadi biasa pekerjaan itu ke skip gitu. Apakah peran Anda sebagai istri dalam berumah tangga dan juga peran Anda untuk menjadi wanita karir ini mempengaruhi keadaan psikologis Anda? Pasti ya, yang tadi seperti saya bilang, dua kegiatan ini tuh sudah menghabiskan tenaga, fisik, batin, ya pasti mengganggu lah ya. Cuman
ya mau gimana lagi, soalnya yang memilih untuk melakukan dua pekerjaan ini pun saya juga. Jadi ya mau gimana lagi, pasti ujungnya kan merasa stres dan lain-lain ya. Makanya kayak mau psikisnya mulai keganggu, tapi nggak kayak gimana-gimana banget sih. Dengan cara apa Anda mengatasi stres yang ditimbulkan dari dua peran ini? Paling ya itu ya, soalnya kan saya termasuk orang yang introvert ya, jadi biasa saya tuh punya me time gitu ya. Me time saya tuh paling eh, yang paling mujarab sih ya, makanya yang bikin saya merasakan tenang itu ya stay di kamar aja, stay di kamar tanpa ada gangguan, cuma nonton aja, dengerin musik, pokoknya di kamar aja itu udah tenang rasanya gitu. Lalu dampak apa yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan Anda mengatur waktu bekerja dan juga mengurus rumah tangga terhadap keadaan psikologis Anda? Iya, dampaknya itu pasti stres dan capek. Stres dan capek ya, jadi pasti kalau udah merasa berat untuk ngejalanin dua ini, ujungnya pasti stres, capek, dan pusing. Jadi dua pekerjaan ini bisa saja dua-duanya tuh malah keteteran semua karena ya capek gitu. Adakah dukungan yang diberikan oleh suami Anda selama Anda menjadi wanita karir kurang lebih seperti Anda katakan tadi 5 tahun ya? Iya. Apakah ada terdapat dukungan dari suami Anda itu? Kalau dari suami sih paling ngasih ini ya, afirmasi ke saya gitu ya, ucapkan semangat gitu, pokoknya diberikan ini ya, kata-kata untuk menyupport gitu ya kan. Dan kadang juga kalau dia udah lihat saya stres atau lagi pusing dengan kerjaan tuh, biasa ya itu ditinggalin aja di kamar, makanya dia udah tahu gitu, oh lagi stres berarti lagi butuh me time nih, nggak boleh diganggu dulu. Jadi paling gitu sih. Apakah itu kemauan dari suami Anda atau Anda sebelumnya pernah memberitahu suami Anda untuk memberikan Anda me time sendiri itu? Mungkin karena lihat kebiasaan ya, mungkin dia lihat kebiasaan saya yang kayak, oh kadang kalau kayak lagi stres atau gimana tuh, ditinggalin di kamar aja tuh dia udah moodnya naik lagi gitu, maksudnya nggak pusing lagi. Ya mungkin karena biasa dilihat dan ternyata dengan cara gitu mood saya jadi naik lagi, jadi mungkin suami jadi terbiasa ya bilang, oh ya udah berarti si Eka ini butuh me time gitu kalau lagi pusing gitu sih. Baik, lalu adakah dukungan khusus yang disediakan oleh pihak tempat kerja Anda untuk membantu Anda dalam menyeimbangkan waktu mengurus rumah tangga dan juga mengurus pekerjaan Anda? Dari kantor sih ini ya, ngasih jatah untuk WFH gitu ya, jadi bisa kerja di rumah gitu. Kayaknya kalau nggak salah sebulan 2 kali ya. Dan di kantor juga itu biasa diadakan refreshment gitu ya, jadi pegawai-pegawai di kantor juga tuh kayak nggak merasa pusing terus ya, karena ada refreshment kita, apalagi kantor saya di mall kan. Jadi ketika ada refreshment bisa saja kami main-main di time zone atau cuman jalan-jalan aja. Jadi kayak kantor tuh upayakan biar kita nggak stres gitu. Walaupun dengan hal-hal kecil kan, yang penting kan bisa ngelupain sedikit kerjaan ya. Kadang sih refreshmentnya tuh ya biasa di end of the weekdays ya, biasa di hari Jumat sih kalau kayak gitu. Anda kan mengatakan kalau pihak kantor itu menyediakan seperti refreshment. Apakah itu ditanggung oleh tempat kantor Anda atau bagaimana? Atau Anda bayar sendiri itu? Iya, tiap bulan tuh ada refreshment ya. Jadi kantor tuh emang menyediain fasilitas ini buat pegawainya. Jadi ya syukur juga sih ada refreshment ini. Jadi ketika pusing kan di hari-hari the end of the weekdays itu kan biasa kerjaan tuh numpuk ya, jadi bagus lah kantor tuh nyediain fasilitas refreshment gitu.
Jadi kita bisa lupain sejenak pekerjaan, walaupun balik lagi ya pasti mikirin kerjaan lagi, cuman ya at least uh, apa sejenak tuh kita bisa lupain pekerjaan. Baik. Pernahkah Anda merasa lelah secara fisik maupun mental dalam menyeimbangkan urusan rumah tangga dan juga urusan pekerjaan Anda? Oh ya itu selalu sih ya, makanya pasti untuk lelah tuh pasti selalu ya, soalnya kan kerja itu membutuhkan tenaga kita, pikiran kita juga kepake, jadi pasti capek ya, lelah. Ditambah pulang ke rumah itu tetap harus menjadi ibu rumah tangga lagi, makanya kita switch lagi anunya kan, role-nya dari yang Senin sampai weekdays itu role-nya sebagai wanita karir, terus ke weekend change role-nya lagi tuh menjadi ibu rumah tangga. Dan di weekdays itu juga kadang kan kita pagi sampai sore tuh masih wanita karir, terus change role lagi di jam pulang berubah lagi jadi ibu rumah tangga, tuh pasti capek ya. Jadi kayak tiap hari yang dilakukan tuh seperti itu. Baik, apakah suami Anda ikut juga membantu Anda dalam mengurus pekerjaan rumah tangga ini atau tidak? Iya, suami saya alhamdulillah ya, dia tipikal laki-laki yang seneng juga ngerjain pekerjaan rumah. Jadi ketika ada kerjaan rumah yang keteteran yang saya lewatkan gitu kan, tak sempat kerjakan mungkin karena kecapean pada saat itu, ya alhamdulillah suami nge-backup gitu. Lalu seberapa penting dukungan yang diberikan oleh suami Anda untuk membantu Anda dalam menyeimbangkan waktu mengurus keluarga dan juga pekerjaan? Apa tadi Mbak? Seberapa penting dukungan yang diberikan oleh suami Anda? Penting banget ya, soalnya kan suami ya satu-satunya untuk di rumah ya. Ya kan ini posisinya saya kan sudah menikah, berarti tempat saya buat bersandar atau mengeluarkan semua emosi atau keluh kesah itu kan cuma sama suami ya. Jadi sangat penting sih, maunya perannya dia tanpa dia bicara pun, maunya dia duduk di samping saya aja itu udah ngebantu banget ya, soalnya merasa oh ada nih yang bisa saya andalkan gitu. Kayak kadang kalau kecapean gitu. Bisakah Anda menceritakan bagaimana dukungan yang diberikan oleh suami Anda ini? Dukungannya yang kayak tadi yang saya bilang ya, dia tuh alhamdulillah saya dan suami saya tuh pacaran kan 7 tahun dan lanjut menikah lagi. Jadi sekarang mungkin sekitar saya sudah 3 tahun nikah, udah ya hampir 10 tahun lebih lah sama-sama. Jadi dia udah tahu aslinya saya gimana, dia udah paham gimana cara menangani saya, gimana dia bisa paham mood saya gitu. Jadi ketika saya gini-gini dia udah paham nih harus ngapain, ketika saya gini-gini ya dia paham ya. Itu sih mungkin karena udah lama kenal ya, jadi udah tahu. Baik. Apakah dukungan yang Anda dapatkan dari suami Anda dapat membuat Anda ini tetap menjaga performa dalam menyimbangkan waktu mengurus keluarga dan juga pekerjaan Anda? Iya, membantu banget ya, soalnya kan di satu sisi suami saya ini senang juga pekerjaan rumah, jadi alhamdulillah ketika dia udah nge-backup pekerjaan rumah, jadi setelah saya sampai di rumah itu saya bisa istirahat. Jadi pada saat keesokan paginya itu mood saya jadi bagus kan, jadi energi untuk melakukan kerjaan pada hari itu jadi bagus gitu. Jadi di hari itu saya bisa ngekerjain kerjaan itu jadi lebih enak, soalnya efek dari kemarinnya itu nggak ada gitu kan. Kayak kan biasanya kan pulang capek tapi tetap harus ngerjain pekerjaan rumah ya, itu kan bisa bikin mood besoknya itu jadi down lagi. Jadi kayak gitu sih. Pekerjaan rumah apa yang suami Anda lakukan ini? Biasa sih kalau pulang kantor tuh saya kan biasanya nyiapin makanan atau berbenah rumah dikit ya. Nah si suami saya ini biasa kadang udah siapin duluan makanan, walaupun makanan yang
ya maksudnya nggak bukan yang kayak masak sampai gimana banget ya, Makanan maksudnya simple ya. iya makanan simple yang tinggal cemplung-cemplung aja gitu. Jadi kan setidaknya sampai di rumah saya nggak mikirin itu lagi gitu. Jadi itu saya sampai rumah saya bisa makan bareng-bareng, ya paling mungkin berbenah dikit ya untuk rumah, itu kan pekerjaan nggak lama gitu karena udah mau prepare tidur juga kan, jadi paling berbenah dikit aja sih. Apakah Anda pernah merasa puas selama menjadi wanita karir dan juga sekarang berumah tangga? Puas dalam arti gimana nih puasnya? Apakah Anda sekarang ini sudah merasa puas menjalankan dua peran ini, menjadi wanita karir dan juga jadi berumah tangga? Puas, mungkin puasnya ini gini ya, puasnya mungkin kayak oke, gue bisa ngelakuin dua kerjaan ini dengan ya nggak baik-baik juga ya, maksudnya at least bisa ngejalanin dua pekerjaan ini dengan baik-baik aja gitu. Jadi puas sih, soalnya kan nggak semua perempuan atau semua wanita di muka bumi ini mendapatkan peran ini gitu. Ada yang setelah menikah full time jadi ibu rumah tangga, ataupun ada yang after marriage-nya dia tetap jadi wanita karir dengan bantuan asisten rumah tangga. Ada juga yang seperti saya, cuman untuk diri saya sendiri sih ngelakuin dua pekerjaan ini sih puas ya, soalnya saya udah kayak merasa hebat gitu, soalnya dua pekerjaan ini kan berat banget gitu. Baik. Kalau boleh tahu, mengapa Anda tetap memilih untuk menjadi wanita karir setelah menikah? Kenapa saya memilih itu karena mungkin efek saya merasa diri saya ini kayak saya merasakan diri saya tuh kayak merasa gue ini anaknya independen nih. Maksudnya mungkin efek saya anak pertama jadi ke bawah gitu, kayak ngerasa kayak kayaknya butuh deh gue harus kerja gitu. Jadi kayak nggak selalu menaruh harapan ke suami gitu untuk masalah keuangan gitu. Jadi setidaknya saya sebagai perempuan pun itu bisa membantu perekonomian keluarga. Baik. Lalu pernahkah Anda merasa tidak puas saat tidak dapat membagi waktu secara merata untuk mengurus rumah tangga dan juga mengurus pekerjaan Anda? Iya pernah sih, soalnya kan dua peran ini kan penting ya dalam hidup saya untuk sekarang. Satu sisi saya punya tanggung jawab ke perusahaan, satu sisi saya punya tanggung jawab ke suami saya. Jadi kalau misal ada salah satu yang saya bikin nggak achieve gitu per harinya, jadi kayak ya nggak puas ya, soalnya kayak aduh gimana nih nanti bosku marah gitu, atau enggak sampai aduh kasihan banget suamiku jadi capek ngerjain gini-gini, kayak gitu sih, pasti ada momen seperti itu. Baik, lalu cara apa saja yang Anda lakukan untuk mencapai kepuasan dalam mengurus rumah tangga dan juga mengurus pekerjaan? Caranya yaitu harus ngebagi diri sesuai dengan porsinya. Jadi jangan sampai over di salah satu role gitu, jangan sampai terlalu fokus di role wanita karir ataupun fokus di role jadi ibu rumah tangga. Harus dua-duanya tuh seimbang biar nge-achieve targetnya tuh bisa maksimal. Bagaimana cara Anda untuk achieve target Anda yang Anda tentukan tadi? Ya itu jangan sampai role-nya berat samping. Jadi kayak jangan sampai di satu sisi tuh saya terlalu fokus kerjaan, satu sisi fokus rumah tangga. Jadi kan pasti salah satunya tuh ada yang hancur gitu. Bukan hancur gimana ya, maksudnya jadi pasti ada ke skip dan nggak ke achieve gitu targetnya. Apakah dengan Anda mengimbangkan waktu mengurus rumah tangga dan juga pekerjaan dapat membuat Anda merasa puas gitu? Gimana tadi? Apakah dengan menyimbangkan waktu untuk mengurus rumah tangga dan juga pekerjaan membuat Anda merasa puas? Ya tentu puas lah ya. Kalau misalnya kedua role ini saya bisa seimbangkan, kan jadi di satu sisi untuk di kantor
di perusahaan itu senang, di rumah pun juga senang kalau misalnya seimbang ya. Cuman kan hal seperti itu kan sulit ya untuk kita capai karena kita pun manusia ini punya batas capek juga gitu. Nah, Anda kan tadi menyampaikan bahwa bagaimana cara Anda merasa puas ketika dapat menyeimbangkannya. Lalu bagaimana jika kedua tersebut tidak seimbang? Kalau kedua tersebut tidak seimbang ya pasti efeknya kita stres ya, soalnya pasti salah satu ini ada yang bikin jadi berantakan gitu hari-harinya, pasti mau itu di bagian sisi kerjaan di kantor ataupun di rumah, pasti tuh kalau gak seimbang gitu pasti salah satunya itu akan hancur dan bikin mood semua itu pasti serba capek dan stres gitu. Lalu hal-hal apa saja yang dapat membuat Anda merasa puas selama menjadi wanita karir yang juga sedang berumah tangga? Ya puasnya gitu kayak I have my own money gitu kan, saya punya uang sendiri, jadi everything I want I can buy gitu, kayak bisa beli sendiri tanpa kayak harus minta ke suami, minta dulu, minta gini. Jadi kayak setidaknya gue punya uang sendiri, gue menghasilkan, jadi nggak memberatkan suami. Itu sih salah satu nilai positif menjadi wanita karir. Jadi dengan Anda merasa puas karena Anda bisa mendapatkan penghasilan sendiri itu. Betul. Baik. Lalu bagaimana Anda menghadapi perasaan kurang puas saat Anda mengurus pekerjaan yang membutuhkan lebih banyak waktu dan juga energi daripada yang Anda inginkan? Gimana? Bagaimana Anda menghadapi perasaan kurang puas saat urusan pekerjaan itu membutuhkan lebih banyak waktu dan juga energi? Gimana ya? Kayaknya untuk hari itu, misal dalam hari itu saya merasa kurang puas, jadi ya biarkan saja mengalir seperti air. Soalnya kalau ke bawah terus tuh bisa ngefek ke pekerjaan rumah, jadi malah dua-duanya jadi hancur kan. Lalu apakah dukungan dari suami dan juga pihak tempat kerja Anda ini membuat Anda merasa puas? Alhamdulillah, mau dari perusahaan ataupun suami itu saling memberikan dukungan yang baik buat saya ya. Jadi semua yang saya butuhin itu alhamdulillah tercapai, dan ya karena tercapai ya pasti puas dong gitu sih. Lalu bagaimana cara Anda untuk mengatasi perasaan kurang puas saat Anda tidak dapat memberi waktu yang cukup untuk keluarga Anda? Pasti sedih ya, soalnya mau gimana pun kodratnya kita sebagai perempuan itu menjadi ibu rumah tangga gitu kan. Jadi pasti sedih ya ketika kita nggak spending time more sama keluarga kita gitu. Kalau pasti sedih sih. Bagaimana cara Anda untuk mengatasi perasaan kurang puas tersebut? Apa yang Anda lakukan? Biasanya sih kalau kayak mengatasi tuh ya gue tetap harus ini ya, maksudnya misal pada hari itu saya nggak fokus sama keluarga gitu, jadi esok harinya pada saat weekend saya banyak spending time gitu, jadi banyak fokus sama keluarga daripada yang lain gitu. Kegiatan apa yang Anda lakukan saat weekend bersama keluarga? Untuk weekend sih paling ya kayak tadi jalan-jalan ataupun nonton bareng suami gitu di rumah. Di rumah sih lebih enak karena berdua saya introvert, jadi nonton berdua di rumah aja itu sudah mau healing begitu buat kami gitu. Jadi Anda memilih untuk di waktu weekend Anda itu Anda memilih untuk stay di rumah aja? Iya benar. Baik. Lalu bagaimana cara Anda mengatasi perasaan kurang puas saat Anda tidak dapat memberi waktu yang cukup untuk pekerjaan? Kalau untuk pekerjaan sih mungkin efeknya jadi ini ya, jadi pusing gitu. Jadi kayak walaupun saya ini anaknya introvert atau gimana, tapi untuk ambisi mencapai target itu tinggi juga. Jadi ketika nggak sampai targetnya tuh ya pasti pusing ya, stres dan ke bawah juga nih sampai ke rumah. Cuman tapi saya nggak bikin sampai terlarut gitu, takutnya ngefeknya ke rumah tuh jadi kayak berlebihan, bisa saja berdampak ke suami saya juga gitu. Lalu apa yang Anda lakukan untuk mengatasi perasaan kurang puas Anda terhadap pekerjaan itu? Kalau untuk di pekerjaan sih ya
biarkan aja gitu. Maksudnya soalnya bahaya juga kan kalau terlalu ke bawah sampai di rumah, kasihan suami saya gitu kena bad moodnya saya gitu. Baik, jadi Anda tidak terlalu mau memikirkan pekerjaan Iya tersebut. betul. Baik. Saya rasa saya sudah mendapatkan cukup informasi yang saya butuhkan. Baik. Saya mau berterima kasih kepada Anda karena telah meluangkan waktunya untuk bersedia mengikuti wawancara ini. Iya. Sebelum saya mengakhiri wawancara ini, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Nggak ada sih, cuman bilang terima kasih juga, thanks for having me di wawancara ini. Semoga data ataupun yang Mbak butuhkan itu bisa terpenuhi gitu ya. Mudah-mudahan data saya bisa kepake gitu. Informasi yang Anda berikan ini sangat berguna untuk saya. Baik. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Baik. Dan selamat malam. Oke, malam kasih. Malam.